asasi manusia mana? Kenapa diam dan bungkam 1000 bahasa? Itu sudah melanggar hak asasi manusia itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 Februari 2022, ribuan personel polisi bersenjata lengkap mengepung desa Wadas, bahkan sampai masuk ke rumah warga dan menangkap mereka. Kurang lebih ada 64 warga yang ditangkap dan diamankan polisi. Tak hanya itu, aliran listrik dan sinyal di desa Wadas pun terputus. Ganjar Pranowo pun meminta maaf dan akan bertanggung jawab atas hal itu. Ia pun meminta untuk membebaskan warga yang ditangkap. Akhirnya 10 Februari warga pun dibebaskan dan diberikan sembako dari Polda Jateng. Kejadian ini memancing pro dan kontra netizen, tidak sedikit yang menyayangkan sikap aparat tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila di Indonesia. Salimna ya Allah wa qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah, Pancasila di Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji sesuatu yang memilukan batin, melelahkan pikiran kita bersama. Ini sudah lazim terjadi di negara manapun dan era siapapun, yaitu penindasan terhadap kaum yang lemah. Subhanallah, subhanallah. Oleh karenanya, sebagaimana biasa, kita mensinkronkan beberapa kata atau kalimat dengan kajian yang kita bahas hari ini. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum bukmun yunfahum la ya'qilun. Kami ulangin. Sumum bukmun yunfahum la ya'qilun. Bil makna mereka, para penguasa itu tuli. Umumnya begitu. Kalau sudah tuli otomatis bisu. Umumnya begitu. Tidak mau mendengar apapun dari siapapun. Kalau udah jari ini pokoknya, repot. Kalau berpolitik memakai dalil pokoknya, sudah repot. Itu rezim otoriter, sangat identik tentunya. Ingat, kita bernegara mengangkat penguasa atau memilih sang penguasa, bahasa sederhananya sang pemerintah, adalah untuk menjembatani kepentingan-kepentingan kita rakyat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini yang kita sayangkan. Pemerintah yang terpilih atau penguasa yang sedang berkuasa terkadang latah karena mempunyai power lebih. Penguasa ini kadang-kadang menganggap kalau hanya 100, 200, 1000 orang rakyat yang tidak patuh, nggak dianggap. Dalam hal ini presiden. Presiden itu mewakili rakyat. Jadi standarnya presiden. Kalau presidennya seperti itu ya rakyatnya seperti itu, 11-12. Ya kenapa? Karena rakyat memilih presiden. Kita kembali kepada
kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Masalahnya apa sih tentang bendungan itu? Tanah atau yang lainnya nggak perlu kita bahas detail lah, karena ini kita mengkaji sisi moralnya. Wahai penguasa, orang yang tinggal di areal bendungan yang engkau ingin bangun, bendungan katanya untuk kesejahteraan rakyat katanya, itu manusia, bukan hewan. Perlakukanlah layaknya seperti manusia. Apa karena di areal pembangunan yang akan dibangun bendungan itu tidak ada sanak famili kalian? Tidak ada sanak famili presiden, tidak ada sanak famili menteri, tidak ada sanak famili kolega-kolega yang dekat dengan penguasa. Jadi ketika dicek nggak ada keluargaku. Dalam artian nggak ada satu orang pun keluarga penguasa yang tinggal di sana. Sikat! Subhanallah. Apa begitu pola berpolitik engkau, wahai penguasa yang saat ini sedang berkuasa? Sumbukhmun yungfahum la ya'qilun. Subhanallah. Sudah tidak adakah rasa sisi kemanusiaan kalian dalam menghadapi menyelesaikan suatu masalah? Sudah begitu urgenkah bendungan itu sehingga harus mengorbankan rakyat yang tinggal di sekitar situ? Subhanallah. Apa tidak ada solusi yang lain? Apakah harus dan wajib hukumnya bendungan dibuat sebesar, bahkan kami dengar itu bendungan yang terbesar di Asia? Subhanallah. Kalian ini mengejar viral biar populer se-Asia gitu. Oh, di Indonesia ada bendungan terbesar se-Asia. Atau kalian ingin mensejahterakan rakyat? Jawab yang benar. Kalau ingin mensejahterakan rakyat, harusnya segala sesuatu itu dikondisikan, dikomunikasikan, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini akal kalian di mana, wahai penguasa? Negara kita ini negara hukum. Kalian itu diperintah oleh amanat undang-undang untuk menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati di negara ini, NKRI, Republik Indonesia. Paham maksud kami? Artinya masalah pelepasan tanah, mau ingin membangun bendungan kah, mau ingin membangun apapun kah, itu tidak soal. Asal menggunakan jalur konstitusi atau aturan yang sudah kita sepakati bersama di negara ini. Apa harus bendungan terbesar se-Asia itu dibangun sebagaimana keinginan kalian? Apa tidak ada solusi lain? Misal, bendungan ini dibuat kecil. Bendungan besar, satu bendungan nih, yang besar. Buat yang kecil-kecil kan bisa. Menjadi 100 bendungan. Kan itu lebih comfortable, lebih soft, lebih kalem daripada bendungan sebesar Asia. Apa logika kalian tidak bermain? Kalau terjadi gempa bumi, retak bendungan itu, airnya melimpah, menghabiskan, bisa 10 km, bisa 20 km, habis tersapu oleh air yang ada dalam bendungan itu. Situ Ginting, apa nggak pernah melihat, nggak pernah membaca? Bendungan-bendungan yang pernah hancur karena kerusakan alam, sudah tidak diperbaiki, tidak dikontrol, begitu ada gempa dikit, retak, dibiarkan. Resikonya besar kalau membuat bendungan besar. Kenapa tidak dibuat bendungan kecil yang kecil-kecil? Jarak 5 km bendungan lagi. Jarak 5 km bendungan lagi. Sampai seluas berapa hektar yang kalian inginkan. Katakanlah tadinya satu bendungan besar dibagi jadi kecil-kecil, jadi 20 bendungan kecil-kecil. Kan lebih berkah. Bendungan besar memang menggairahkan, tapi banyak korban nyawa yang akan mati ketika terjadi gempa bumi atau kerusakan alam. Bergeser saja tanahnya sedikit, retak, jebol. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Hah? Kalian hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah takdir, harus ada yang meninggal, namanya juga hidup. Kalau begitu pola pikir kalian, turun saja dari jabatan singgasana kalian. Gak layak kalian menjadi pemerintah atau penguasa. Seorang pemerintah atau penguasa memikirkan jauh ke depan setiap kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan. Pakai rasional yang kecil dan sederhana saja. Ketika bendungan itu retak, terjadi gempa bumi, maka manusia yang ada
di sekitar bendungan bisa disapu bersih. Kalau bendungan yang kalian bikin tersebut benar adanya sebesar ataupun bendungan terbesar se-Asia, maka kami melakukan prediksi. Kalau airnya jebol ataupun terjadi gempa bumi, retak bendungannya sehingga airnya melimpah, menghapuskan, menyapu bersih, menghilangkan nyawa-nyawa manusia sekitar atau rakyat sekitar. Bisa sejauh 30 km. Subhanallah. 30 km habis tersapu bersih dengan air bendungan yang akan jebol itu. Pikirkan dong, itu buatan manusia bendungan itu. Bakal jebol suatu saat nanti. Tidak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bakal jebol. Dan ingat, rakyat Indonesia semakin hari semakin banyak. Ini udah hukum alam. Semakin padat jumlah penduduk. Dan tidak tutup kemungkinan nanti akan ada yang tinggal di sekitar bendungan karena sudah padatnya penduduk. Bayangkan kalau yang tinggal di situ ada sekitar 15.000 manusia tinggal di sekitar bendungan. Belum lagi nanti ada objek pariwisata. Wah, bendungannya indah. Nanti dibuat perahu. Oh, membangkitkan ekonomi masyarakat karena ada tempat pemancingan. Ya, setahun 2 tahun mereka menikmati. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Apa sih yang buatan Indonesia asli bisa bertahan lama? Mohon maaf, ini bukan mengecilkan, ini fakta. Tapi lihat buatan Belanda, ini fakta sejarah. Sampai sekarang bendungan nggak pernah jebol. Subhanallah. Karena mereka ahli di bidangnya. Tolonglah dipertimbangkan lagi. Ya, kami tidak mau membahas perilaku oknum-oknum polisi yang begitu sadisnya. Lihatlah di YouTube itu. Begitu sadisnya memperlakukan masyarakat, menangkap ya, seperti seekor sapi. Diangkat kakinya, diangkat tangannya, digiring rame-rame, subhanallah. Dan ini kami juga mengkritik. Mana ini? HAM, hak asasi manusia mana? Kenapa diam dan bungkam 1000 bahasa? Itu sudah melanggar hak asasi manusia itu. Itu tanah-tanah mereka. Wilayah mereka. Mereka punya hak hidup, punya hak tempat tinggal, punya hak untuk menjual dan tidak menjual. Kalau sekitar 1 orang, 2 orang yang tidak mau tanah dijual, kami masih bisa maklumi. Pemerintah sedikit arogan lah, 1 orang mengganggu pembangunan saja. Tapi ini 1 desa, bahkan 2 desa tidak ingin ada bendungan. Bahkan yang di luar desa tersebut pun tidak ingin ada bendungan di situ. Yang bawahnya dipikirkan lagi. Something wrong. Ada apa sebenarnya di balik pembangunan bendungan ini? Kenapa begitu antusiasnya? Kenapa begitu ngototnya? Maka jawabannya adalah proyek. Itu sudah biasa. Ya. Sebagai penguasa atau yang sedang berkuasa harus membuat proyek. Untuk apa? Untuk icip-icip lah. Siapa? Ya, oknum-oknum yang terbiasa makan uang haram, makan uang rakyat, hasil dari korupsi. Nauzubillah, subhanallah. Sudah bukan rahasia umum lah. Setiap proyek pasti ada icip-icipnya. Oleh karena itu, kami tidak ingin berpanjang lebar lagi. Karena menyakitkan melihat video yang ada di YouTube itu. Melukai siapapun yang menontonnya. Seorang bapak-bapak tua diangkat, kakinya dipegang, tangannya dipegang, kayak menggotong seekor sapi yang akan disembelih di hari raya kurban. Subhanallah, na'udzubillah, subhanallah. Summum bukmun yumfahum la ya'qilun. Tuli bisu dan mereka tidak mengetahui apapun. Inilah pemerintah menurunkan 1000 personil aparat keamanan untuk melaksanakan tugas yang tidak perlu dilaksanakan seharusnya. Sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillah bil alamin. Barakallah.